Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyuni. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul penetapan harga transfer, dan materi kedua yaitu cost volume profit. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya paparkan materi pertama yaitu penetapan harga transfer. Berikut penjelasannya. Baiklah, langsung saja saya bahas materi pertama yaitu penetapan harga transfer. Pengertian harga transfer. Harga transfer merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam satu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Besarnya harga transfer akan mempengaruhi prestasi divisi penjual dari sisi pendapatan, sedangkan bagi divisi pembeli akan mempengaruhi prestasinya dari sisi biaya. Pengertian harga transfer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak, sedangkan pengertian peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Kemudian tujuan harga transfer. Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer ada 10 tujuan. Yang pertama, memaksimalkan hasil global. Yang kedua, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar. Yang ketiga, evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. Yang keempat, menghindarkan pengendalian divisi. Yang kelima, mengontrol kredibilitas asosiasi. Yang keenam, mengurangi risiko moneter. Yang ketujuh, mengatur cash flow anak atau cabang yang memadai. Yang kedelapan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat. Yang kesembilan, mengurangi beban pengenaan pajak dan biaya masuk. Yang kesepuluh, mengurangi risiko pengembalian oleh pemerintah. Selanjutnya, dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Ketika suatu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer memengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi tersebut sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer. Selanjutnya, kebijakan penetapan harga transfer. Yang pertama, harga transfer minimum. Yang kedua, harga transfer maksimum. Yang ketiga, harga transfer harus dapat mendorong unit penjual. Yang keempat, faktor-faktor prestasi harus dapat diidentifikasi sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kelima, administrasi biaya. Selanjutnya, metode harga transfer. Yang pertama yaitu cost basic transfer pitching atau harga transfer dasar biaya. Yang kedua yaitu harga market basic transfer atau harga transfer antar dasar harga pasar atas dasar harga pasar. Yang ketiga yaitu negosiasi transfer pitching atau harga transfer negosiasi. Yang keempat yaitu penentuan harga berdasarkan arbitrasi atau penentuan harga berdasarkan arbitrasi. Berikut contoh yang dapat saya paparkan. Contohnya itu divisi Mira mentransfer seluruh produknya ke divisi Adnan. Struktur biaya divisi Mira dalam memproduksi produk adalah sebagai berikut. Biaya variabel per unit sebesar 800.000, biaya tetap per tahun sebesar 600 juta, investasi dalam modal kerja dan fasilitas produksi sebesar 2.400.000 juta, tarif kembalian investasi sebesar 10%.
Harga transfer produk divisi Mira yang ditransfer ke divisi Adnan dihitung sebagai berikut. Untuk setiap unit produk yang ditransfer oleh divisi Mira, divisi Adnan dibebani harga sebesar 800.000 per unit. Kemudian setiap bulan divisi Adnan dibebani tambahan beban sebesar biaya tetapnya sebesar 50 juta, yaitu 600 juta dibagi 12 bulan. Kemudian laba sebesar 20.000, yaitu 10% dikali dengan 2.400.000, kemudian dibagi 12 bulan. Jika dalam suatu bulan divisi Mira mentransfer sebesar 10.000 unit produk ke divisi Adnan, beban yang ditanggung oleh divisi Adnan dalam bulan tersebut dihitung sebagai berikut. Biaya variabel sebesar 2.000 dikali dengan 800.000 sama dengan 1.600.000.000. Kemudian biaya tetapnya sebesar 50 juta, labanya sebesar 20 juta, sehingga harga transfernya sebesar 1.670.000.000. Selanjutnya materi kedua yaitu cost volume profit atau CVP atau alat perencanaan manajerial. Pengertian cost volume profit atau CVP merupakan suatu alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan karena analisis CVP menekankan pada keterkaitan biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis CVP dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya. Selanjutnya, tujuan analisis cost volume profit. Tujuan utama dari analisis cost volume profit adalah untuk membantu manajemen membuat keputusan penting yang mengungkapkan hubungan timbal balik antara volume output dan penjualan, biaya dan laba. Selanjutnya, manfaat cost volume profit. Manfaatnya yaitu 1. Mengevaluasi kebijakan manajerial ke depannya apakah sudah cocok atau butuh revisi. Yang kedua, menetapkan kebijakan keputusan yang cocok dengan standar operasional perusahaan. Yang ketiga, menetapkan harga jual yang cocok untuk pencapaian laba bersih yang maksimal. Yang keempat, menolong para manajer memahami serta melakukan identifikasi terhadap kekuatan serta kelemahan ekonomi yang dapat memengaruhi perusahaan. Titik impas dalam unit. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik di mana laba sama dengan 0. Selanjutnya, penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan menjadi kategori tetap dan variabel. Perubahan variabel. Ada beberapa cara untuk manajer menghadapi resiko dan ketidakpastian. Pertama, yaitu pihak manajer harus menghindari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Yang kedua, selanjutnya para manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan kisaran titik impas. Para manajer juga dapat menggunakan analisis sebagaimana jika what if selain analisis sensitivitas. Selanjutnya, analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis CVP konvensional mengasumsikan semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, biaya variabel dan biaya tetap. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya dibagi dalam kategori berdasarkan unit dan non-unit. Selanjutnya, analisis multiproduk. Analisis multiproduk mengharuskan suatu asumsi dibuat sehubungan dengan bauran penjualan yang diharapkan. Bauran penjualan adalah kombinasi relatif dari berbagai produk yang sedang dijual perusahaan.
pada bauran penjualan tertentu, masalah multiproduk dapat dialihkan ke dalam analisis produk tunggal. Apabila bauran penjualan berubah, maka titik impas juga akan berubah. Kenaikan penjualan produk yang memiliki margin kontribusi tinggi akan memperkecil titik impas, sementara kenaikan penjualan produk dengan margin kontribusi rendah akan memperbesar titik impas. Berikut contoh dari materi kedua. PT Toba Travel adalah agen perjalanan yang khusus melayani penerbangan antara Pulau Nias dan Medan. Agen ini mengenakan tarif tiket Merpati Airlines untuk penerbangan pulang pergi sebesar 1.800.000. Sampai dengan bulan lalu, Merpati Airlines membayar komisi sebesar 10% dari harga tiket per penumpang kepada agen tersebut, di mana komisi ini merupakan satu-satunya sumber pendapatannya. Kos tetap per bulan yang ditanggung agen ini sebesar 18 juta untuk membayar gaji, sewa, dan lain-lain, sedangkan kos variabel per unit sebesar 40.000 per tiket. Merpati Airlines pada bulan ini melakukan revisi pemberian komisi kepada seluruh agen perjalanannya, di mana komisi akan diberikan sebesar 10% per tiket sampai maksimum 100.000, mana yang lebih tinggi. Bagi tiap tiket dengan harga lebih dari 1 juta, maka Merpati Airlines hanya akan membayar komisi sebesar 100.000. Berapapun harga tiket tersebut, pajak atas pendapatannya sebesar 30%. Yang diminta: 1. Berdasarkan struktur pemberian komisi yang lama, berapakah tiket pulang pergi yang harus dijual agen perjalanan per bulan untuk mencapai A titik impas? 2. Laba operasi per bulan sebesar 12 juta. Kedua, berdasarkan struktur pemberian komisi yang baru, berapakah tiket pulang pergi yang harus dijual agen perjalanan per bulan untuk mencapai A titik impas? B. Laba operasi setelah pajak per bulan 4.200.000. Berikut penyelesaiannya. 1. Komisi sebesar 10% dari tiap tiket sama dengan 180.000, di mana 10% dikali dengan 1.800.000 menghasilkan 180.000. Jadi, pendapatannya sama dengan 180.000, kos variabel per unitnya sebesar 40.000, margin kontribusi per unit sebesar 140.000, di mana 180.000 dikurangi dengan 40.000 menghasilkan 140.000. Kos tetap per bulan sebesar 18 juta. UI-nya sama dengan kos tetap dibagi margin kontribusi sama dengan 18 juta dibagi 140.000 sama dengan 129 tiket. B. Jika target laba operasi per bulan sebesar 12 juta, UI-nya sama dengan total kos tetap ditambah laba operasi dibagi margin kontribusi sama dengan 18 juta ditambah 12 juta sama dibagi 140.000 sama dengan 214 tiket. Kedua, dengan sistem komisi yang baru, agen hanya akan menerima 100.000 dari harga tiket 101.800.000. Jadi, pendapatan sama dengan 100.000, kos variabel per unitnya sama dengan 40.000, margin kontribusi per unitnya sama dengan 60.000, di mana 100.000 dikurang dengan 40.000 menghasilkan 60.000. Kos tetap per bulannya sebesar 18 juta. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.